Selama kita hidup, rasa khawatir kadang datang ke keseharian kita. Meski semuanya berjalan lancar, kita masih mempertanyakan apakah kita udah benar-benar hidup dengan baik. Melalui obrolan bersama Kim Sang Hyun yang datang dengan buku terbarunya, kita akan mengurai bersama-sama cara keluar dari perasaan khawatir yang sering menghantui. Halo, selamat datang Mas Kim. Halo, saya 김상현. 잘 지냈습니다. 잘 지냈고 너무 보고 싶었어요. Katanya kabarnya baik-baik aja, katanya dia udah lama pengen banget ketemu sama kalian semua. Oke teman-teman, kita bakal mulai aja gelar bicaranya mengenai peluncuran buku apa saja yang bisa kulakukan selama aku hidup. Temanya adalah sepanjang hayat memahami khawatir untuk hidup sedikit lebih baik. Pertanyaan pertamaku adalah, apakah ada kekhawatiran atau kecemasan yang sedang dialami sekarang? 조금 더 잘 사는 방법에 대해서 고민을 요즘 하는 중인데, 저는 개인적으로는 인생을 두 가지의 가치로 생각을 하거든요. 하나는 성취고 하나는 행복이에요. Jadi katanya belakangan ini kalau misalnya nanya apa yang jadi kekhawatiran pribadinya dia itu lagi memikirkan gimana caranya biar dia bisa hidup lebih baik lagi katanya. Karena dalam kehidupannya dia, prinsipnya dia itu ada dua hal yang penting. Yang pertama itu adalah kayak kemampuan dia untuk menggapai sesuatu. Yang kedua adalah kebahagiaan, dia bilang. Jadi menurut bagi dia itu adalah target dalam hidup. 그래서 그 성취와 행복이 밸런스 있게 맞춰지는 삶을 살아가고 싶은데, 어떤 순간에 이제 성취만 생각을 하면 행복이 잊혀지고 행복만 생각하면 성취가 잊혀지더라고요. Dia bilang 그래서 그 안에 균형을 찾는. jadi katanya jadi yang dia ingin lakukan adalah dia pengen mencapai keseimbangan di antara pencapaiannya dia sama kebahagiaannya dia. Karena katanya berdasarkan pengalaman pribadinya, ketika kita terlalu memikirkan pencapaian, pada akhirnya kita lupa mikirin kebahagiaan kita. Tapi ketika kita lebih mikirin kebahagiaan kita, akhirnya kita lupa sama pencapaian kita. Jadi katanya dia lagi berusaha untuk mencari balance di antara keduanya. Aku jadi berpikir pertanyaan selanjutnya berarti adalah karena konsep lebih baik, hidup lebih baik, dan bahagia itu kan abstrak. Versinya Kim Sang Hyun itu seperti apa sih? Lebih baik itu seperti apa? Bahagia itu seperti apa? Apakah memangnya sekarang belum? Atau apa pencapaian tertentukah yang mau dicapai? 제가 한국에서도 많이 얘기들을 하는 것들은 뭐냐면 비교를 많이 하게 되는 것 같아요. 저도 나름대로의 어떤 만족과 좀 행복하다라는 감정들을 많이 느끼는데, 조금 더 잘 살고 싶다는 생각들을 하는 거예요. 그래서 뭔가 나의 행복도 있지만 다른 사람들의 행복을 좀 추구하게 되는 것 같고, 그래서 잘 사는 건 저도 잘 사는 거지만 다 같이 잘 됐으면 좋겠다는 게 저는 잘 산다는 의미인 것 같고요. Jadi dia bilang katanya kayak di Korea itu juga dia sering banget kayak dapat mungkin kayak dibanding-bandingin sama orang lain. Terus dia bilang katanya tapi pada akhirnya dia berasa yang dimaksudkan dengan hidup yang lebih baik itu adalah bukan cuma harus dia doang yang hidupnya lebih baik, tapi dia berasa orang-orang di sekitarnya dia juga harus punya hidup yang lebih baik katanya. Jadi sama juga kebahagiaan itu bukan cuma kayak kebahagiaan buat dirinya sendiri, tapi juga kalau misalnya bisa di sekitarnya itu kalau misalnya orang-orang juga ikut bahagia akan lebih baik lagi menurut dia. Kembali ke buku pertama. Siapa yang datang ke malam-malamku saat aku mati nanti. Aku suka membaca ulang, bahkan aku membaca ulangnya itu secara random. Jadi aku bisa ngambil dan aku bisa langsung buka satu halaman dan aku hanya baca per subbabnya aja. 이 책을 너무 좋아해가지고 여러 번을 이렇게 다시 읽었는데 너무 좋아해서 그냥 아무나 이렇게 페이지만 이렇게 열어보면은 그냥 거기 안에 있는 거를 읽고 그다음에 다시 그 책을 읽는 기분이 다시 느낄 수 있더라고요. 너무 감사해요. 너무 감사하고 저보다 더 많이 읽으신 것 같아요. Katanya thank you banget buat apresiasinya. Katanya kalau dia ngeliat bentuk bukunya kayaknya Calvin lebih banyak baca daripada dia. Lebih banyak baca bukunya dia ketimbang dia sendiri katanya. Sepertinya gitu ya, ini karena memang selalu sering banget. Tapi tadi ini jujur ini adalah buku yang sangat tepat saat itu gitu ya gitu kan. Karena kan waktu pandemi itu kita lagi terkekang ya, kita nggak bisa keluar, kita tidak lagi bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Tiba-tiba buku ini, karena jujur aku beli buku self help itu banyak sekali saat pandemi.
Tapi ternyata ini buku yang paling nyaman, dan ini adalah buku yang pas sampai rumahku itu kayak ketemu teman lama. Itu buku pertama ya, kita kan buku pertama. Tapi sekarang ini kita beralih ke perilisan buku yang kedua. Itu adalah buku yang kedua, ini adalah buku yang aku kebut bacanya. Aku tunggu-tunggu. Jadi waktu penerbit Haru sudah mulai ada tanda-tanda mau menerbitkan buku ini gitu ya, aku langsung ke admin Haru, aku langsung bilang terbit besok atau santet. Kayak gitu, kayak gitu. Karena aku sudah menunggu buku ini. Tapi aku agak terkejut sebenarnya waktu pertama kali membuka buku pertama buku ini, gitu kan. Aku sudah selesai membacanya 2 kali, jelas gitu ya. Sama 2 kali aku udah baca bolak-balik gitu kan. Apa yang membuat Mas Kim itu merasa tidak layak jadi penulis? Spoiler dikit, itu di 2 halaman pertama gitu kan. Tiba-tiba Mas Kim yang sudah ada achievement tertentu, penulis iya, pemilik penerbit iya, pemilik kafe iya, tiba-tiba ada perasaan namanya gue layak ya disebut penulis. 더 잘하고 싶은 마음 때문인 것 같아요. 결국에는. Dia bilang katanya ya balik lagi sebenarnya pada akhirnya kayaknya lebih ke dia pengen menjadi yang lebih baik lagi. 근데 이제 제가 어느 정도에서 만족을 하면 거기서도 어느 정도 행복할 수 있겠지만 만족하는 제 모습이 그렇게 만족스럽진 않아요. 그렇기 때문에 좀 더 감동도 주고 싶고 제가 더 많은 경험이랑 어떤 깊이들을 쌓아서 더 좋은 이야기들을 들려주는 게 제가 할 일이라고 생각해서 계속 부족함을 느끼는 것 같아요. Jadi katanya dia bilang katanya kalau misalnya pada saat dia berasa oh aku udah cukup nih, aku udah oke nih sebagai penulis, katanya pada saat seperti itu katanya dia berasa nanti dia nggak akan kepikiran untuk menjadi lebih maju lagi, dia bilang katanya. Padahal sebenarnya dia berasa katanya dengan tulisan-tulisan dia ini dia pengen menjadi lebih baik lagi, dia pengen lebih banyak lagi orang yang kebantu dengan ngebaca tulisan dia ini, dengan baca buku dia ini, sehingga dia bilang katanya makanya kenapa dia nggak mau berasa puas sama dirinya sendiri. Makanya kenapa dia terus-terusan bukan berarti dia berasa oh saya nggak pantas jadi penulis, tapi lebih ke feeling dia di mana dia pengen lebih maju lagi, lebih banyak lagi yang bisa di-achieve sebagai seorang penulis. Berarti apakah ada yang terjadi setelah buku ini rilis di Korea saat itu? Karena kan Indonesia baru hari ini nih berarti ya secara resmi rilisnya tuh hari ini gitu kan nih. Terus di Korea apakah ada perbedaan dari Kim Sang Hyun setelah melepaskan kekhawatiran-kekhawatirannya dalam bentuk buku berarti sekarang? 엄청 많고요. 이거 책을 쓸 때 아까도 얘기했지만 제가 한 17억 여기로 치면 좀 더 그 정도의 빚이 있었는데 저는 어려운 일이 생기거나 좀 극복하고 싶은 것들이 생기면 기록을 하거든요. 그런 과정 중에 있었던 거라서 Jadi katanya yang dia rasakan banyak banget katanya, seperti yang dia ceritakan tadi di sesi sebelumnya juga, katanya pada saat dia nulis buku ini dalam masa-masa kesulitannya itu, dia bilang katanya dia ada utang yang sebesar 17 miliar. Dia bilang katanya jadi terus terang aja ini adalah buku yang dia tulis di masa-masa dia benar-benar sulit banget katanya. 그래서 저는 이제 머릿속에 드는 생각들이랑 이 불안이랑 이런 걱정들을 쭉 꺼내놓으면 얘가 남의 걱정처럼 좀 뭔가 얘를 객관화시킬 수 있게 되더라고요. 그래서 이런 과정들을 통해서 좀 여러 가지로 극복을 했기 때문에 여기다가 그런 저만의 어떤 노하우들을 좀 담으면서 많이 달라지지 않았나. Jadi katanya dia bilang semasa dia lagi mencoba menulis buku yang satu ini, katanya dia berusaha menulis kekhawatirannya dia, kesulitannya dia. Katanya dia juga menulis seolah-olah kalau misalnya kesulitan ini juga pasti dirasakan sama orang-orang lainnya. Dia bilang, jadi ketika dia menulis bukan cuma sekadar menulis kekhawatiran dan kesulitan yang dialami saat itu, tapi juga dia berusaha mencari bagaimana sih caranya biar dia bisa mendobrak kesulitannya dia ini. Jadi katanya of course setelah nulis bukunya, katanya dia berasa oh jadi ada perubahan dalam dirinya. Sehingga cara-caranya dia yang dia berasa kayaknya lumayan oke untuk diceritain, katanya semuanya dia tulis di dalam buku ini. Apakah ada tanggapan yang berbeda dari pembaca di Korea, gitu ya, pembaca di Korea gitu kan, atas jika membandingkan 2 buku tersebut gitu kan? Karena aku bisa melihat sendiri sih, gitu kan. Perbedaannya nggak jauh, tetap santun tulisannya, tetap menenangkan hati, gitu ya, tetap menenangkan hati. Tapi ini kayak 2 genre yang berbeda. 문체가 달라졌다는 이야기들은 조금 들었었고, 오히려 이렇게 소통들을 많이 하고 SNS로 저를 많이 지켜봐 주셔서 좀 더 많이 공감을 하고
아, 이 사람이 이런 스토리랑 이런 극복을 했구나라고 이제 더 응원을 해주고 위로를 서로 주고 받았던 것 같아요. Jadi katanya kalau yang dia dapat dari pembaca-pembaca dia di Korea, dia bilang katanya memang banyak yang bilang kalau misalnya gaya tulisnya agak sedikit berbeda. Dia bilang cuman katanya dari setelah mengeluarkan buku dia yang kedua ini, katanya malah dia lebih banyak mendapatkan kayak feedback yang positif katanya dari pembaca-pembacanya. Jadi bahkan karena mungkin banyak orang yang pas ngebaca berasa oh iya gue juga pernah nih ngalamin ini. Jadi katanya malah di Instagramnya dia itu dia banyak banget mendapatkan komentar-komentar dari pembacanya itu yang sifatnya lebih kayak ngedukung dia. Jadi kayak lebih kasih dia kayak semangat lagi. Benar sekali itu. Buku yang kedua ini memang lebih jujur menurutku. Setelah berbagi pengalaman pribadinya saat menghadapi kekhawatiran, Kim Sang Hyun memberi kesempatan pada teman-teman pembaca yang hadir untuk bertanya. Halo, selamat sore. Saya mau nanya, kan tema obrolan hari ini itu adalah sepanjang hidup memahami kekhawatiran untuk hidup yang lebih baik. Menurut Mas Kim, ada nggak sih khawatir yang sehat itu seperti apa sih? 아, 고민이 많이 들 때 일단 저는 다른 사람한테 털어놓진 않아요. Jadi katanya kalau dia itu bukan orang yang gampang menceritakan kekhawatiran dia ke orang lain. 왜냐면 예를 들어서 내가 꾸는 꿈 아니면 내가 느낀 슬픔 이런 것들은 결국 나만 알 수 있거든요. Karena kenapa? Dia bilang karena menurut dia cita-cita yang dia citakan atau kekhawatiran yang dia rasakan itu feelingnya semua cuma dia doang yang tahu. 그러니까 뭐 예를 들어서 내가 희망찬 꿈을 꾸는 것들을 희망에 부풀어서 얘기를 해도 나만큼 희망차진 않잖아요. Jadi katanya kayak misalnya kalau kita lagi ngomongin tentang sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, ketika kita tahu kita mengharapkan itu sampai levelnya seberapa, tapi ketika kita ngomong ke orang lain, biarpun orang itu mendengarkan, belum tentu orang itu ngerti kayak sampai level mana sih yang kita harapkan sebenarnya. 그래서 일단 저는 고민이 들면 저 스스로 혼자 해결을 하려고 하는 편이고. Jadi katanya kalau misalnya dia ketika dia ada kekhawatiran, biasanya itu dia model yang berusaha untuk mencari jalan keluarnya sendiri. 그리고 진짜 많은 고민들이 들 때는 전 두 가지 정도를 하는데 첫 번째는 걷는 거랑 두 번째는 기록하는 거예요. Jadi katanya kalau misalnya buat dia ketika kekhawatirannya dia itu kayak udah benar-benar berlebihan buat diri dia sendiri, yang dia lakukan itu ada dua. Katanya pertama itu dia suka jalan, yang kedua itu dia suka nulis. Katanya jadi kayak tadi yang dia bikin catatan. 걷는 거는 이제 우울한 사람들한테 한국에서는 좀 처방을 해줄 때 초기 우울증 같은 증상에는 걷고 햇빛 쬐고 물 마시라는 얘기를 많이 해요. 그래서 일단 걷는 거 무조건 추천을 드리고 고민 많을 때. Jadi katanya soalnya itu adalah salah satu yang katanya diresepin sama biasanya dokter-dokter Korea kalau misalnya kita mengalami depresi ringan, katanya itu biasa adalah suruh ngapain jalan, terus habis itu suruh banyak-banyak kena sinar matahari, sama yang terakhir itu untuk minum air sebanyak-banyaknya katanya. 그리고 기록하기 같은 경우는 내 고민들을 어떻게 보면 걱정을 좀 예를 들 수 있을 것 같은데 걱정이 초반에는 이만하거든요. 근데 내가 이 안에 들어가면 이제 헤어나올 수 없을 것처럼 되잖아요. Terus habis itu katanya kalau misalnya buat tulis itu, kenapa dia suka nulis? Karena dia bilang gini, karena biasanya kalau kita mulai khawatir itu biasa pasti selalu mulai dari segala sesuatu yang kecil katanya. Tapi ketika kita mulai mengkhawatirkan sesuatu yang kecil itu, biasanya apa yang akan terjadi adalah kita malah akhirnya terkurung di dalamnya sendiri. 네, 그래서 그거를 객관화 시키려고 그러니까 내 머릿속에 있는 것들을 꺼내서 볼 수 있는 방법은 기록밖에 없는데 그렇게 기록을 해놓고 내 생각들을 정리하다 보면 어느 정도의 해결책이나 아니면 실마리들이 보이더라고요. Jadi katanya kalau misalnya kayak kita mikirin itu terus-menerus, katanya otomatis kita akan terkurung dalam pikiran kita sendiri. Terus habis itu jadi dia bilang makanya kenapa dia punya kebiasaan untuk nulis. Kenapa? Karena dengan menulis itu dia ngeluarin apa yang tadinya ada dalam pikiran dia ke dalam bentuk tulisan. Jadi dengan dalam bentuk tulisan dia seolah-olah bisa melihat masalah itu menjadi sesuatu yang ada bentuknya. Sehingga dari situ dia pelan-pelan bisa mikirin oh gimana nih jalan keluarnya. 네, 그래서 뭐 불안하거나 아니면 고민들 들 때 쭉 써내려 놓고 좀 뭔가 생각들을 정리하는 어떤 습관들을 기르시는 걸 좀 추천을 드립니다.
Jadi katanya kalau misalnya memang pada saat kayak kamu berasa kekhawatiran kamu mulai berasa berlebihan nih, kamu mulai berasa oh kayaknya kok aku nggak keluar-keluar nih dari rasa khawatirku. Katanya salah satu tips yang dia pengen kasih ke kamu itu adalah coba nulis permasalahan kamu dalam bentuk tulisan katanya. Karena dengan nge-list down kayak kekhawatiran kamu itu ada apa aja, kamu jadi punya kayak istilahnya mungkin cara yang lebih konkret untuk lepas dari kekhawatiran kamu itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah punya, coba deh buka bukunya deh. Teman-teman yang udah punya, buka di halaman yang ini. Buka ya. Di sini ada original soundtrack yang cocok dengar sembari membaca buku ini, Jackson Landy, Loverboy. Aku jadi mau nanya, ada alasan tertentu gak sih? Ada apa dengan Jackson Landy dan Loverboy? Kenapa harus sampai ditulis di buku ini? 왜냐면은 이 책 여기 페이지에서는 이거 같이 OST가 들을 때는 이거를 꼭 들어야 된다고. 그러니까 혹시 이 노래는 어떤 사연이 있어요? 아, 저희 출판사 이름이 필름인데 이제 필름이 영화 이야기들이잖아요. 그래서 출판사의 모든 책들 앞에는 음악을 추천을 해줘요. 이거랑 같이 들으라고. Jadi katanya karena kalau yang belum tahu dia bilang perusahaan penerbit dia ini namanya film katanya. Jadi dia bilang katanya dia selalu bikin buku itu seolah-olah seperti sebuah film. Jadi katanya bukan cuma ini aja, di beberapa buku yang dia terbitin lewat perusahaannya dia itu katanya akan selalu dituliskan kayak OST atau mereka bakal pilih lagu kira-kira apa yang cocok untuk didengerin pada saat baca bukunya. 그리고 이제 제가 이 책을 직접 쓰고 편집을 그렇게 하는 과정에서 이 노래를 들으면서 썼거든요. 근데 그때 기분이 굉장히 좋았어요. 이 책 제목처럼 뭔가 무엇이든 해낼 수 있을 것 같은 느낌이 들어서 이 기운들을 좀 나눠주고 싶다. 이거 읽는 사람한테도. 그래서 추천을 드렸던 노래입니다. Jadi katanya pada saat dia nulis naskahnya juga, pada saat dia nulis buku ini dan pada saat naskahnya lagi bolak-balik sama tim editornya, katanya ketika dia sembari memperbaiki dan merevisi itu, dia sering banget denger lagu ini. Jadi katanya ketika dia denger lagu ini, yang dia dapatkan kayak perasaan yang dia dapatkan itu adalah serasa seolah-olah dia bisa melakukan apa aja. Jadi katanya makanya kenapa dia tulis di halaman paling depan, karena dia ingin pembacanya juga mendapatkan feel yang sama kayak dia. Jadi ketika membaca buku ini, kesulitan apapun yang kalian lalui bisa diiniin. Demikianlah rangkuman obrolan bersama Kim Sang Hyun membincangkan buku Apa Saja Yang Bisa Kulakukan Selama Aku Hidup. Semoga buku ini bisa memberimu energi positif untuk dapat melakukan segala hal dan hidup sedikit lebih baik.